Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Muzani TV yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadahan. Kita masuk pada hadis yang ketujuh. Beliau mengatakan al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, an Ummil Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummil Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ummul Mu'minin mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah manusia terbaik yang berbuat baik kepada keluarga. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang dipaparkan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadahan. Di antaranya beliau mengatakan, fihi kamalu dinil Islam. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran akan kesempurnaan agama Islam. Wa annahu a'ta kulladhi haqqin haqqah. Bahwa agama Islam memberikan hak kepada pihak-pihak yang memiliki hak, termasuk keluarga. Anak memiliki hak, istri juga memiliki hak. Maka agama Islam sangat memperhatikan hak masing-masing dari anggota keluarga. Wa fihi kamalu khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis ini terdapat pelajaran akan kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengakui secara jujur tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Qur'an. Kemudian wa fihi ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil qiyami bihaqqil ahl. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu direalisasikan juga dengan menunaikan hak-hak keluarga. Jadi ibadah atau penghambaan diri kepada Allah bukan hanya seputar ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan yang semisalnya, tetapi interaksi sosial yang baik. Di antaranya interaksi kepada keluarga dengan cara yang terbaik itu juga merupakan bentuk peribadahan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa fihi anna ala du'atil khair al-inayata bi syu'uni ahlihim wa buyutihim. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa seorang dai, seorang alim, seorang ustadz, seorang pengajar kebaikan hendaknya memperhatikan urusan keluarga dan rumah tangganya. Fahum aulan nas. Dan bahwasannya keluarga adalah manusia yang paling utama untuk diperhatikan oleh para penyuruh kebaikan. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah keluarga-keluarga kalian, naran, dari siksa api neraka. Hal tersebut diperkuat lagi oleh ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, yaqulu addibuhum, hendaklah kalian mengajarkan adab kepada keluarga kalian, wa'allimuhum, dan ajarkan kebaikan, ajarkan agama Islam, ajarkan hal-hal yang positif
kepada keluarga kalian. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam begitu perhatian dengan urusan-urusan di dalam rumah tangga, kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga, dan seorang da'i, seorang pengajar kebaikan hendaknya menjadi orang terdepan, menjadi manusia terdepan yang memperhatikan urusan keluarga mereka atau keluarga dia. Wa fihi raddu ala man ahmala sya'na ahlih. Dan di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang yang tidak memperhatikan atau mengabaikan urusan rumah tangganya, bida'wat tafarrugi li da'watin nas, dengan dalih fokus untuk mendakwahkan manusia. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sebagai seorang da'i yang terbesar, da'i terdepan yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau masih memberikan perhatian yang begitu besar kepada istri-istri beliau. Beliau tidak mengabaikan urusan rumah tangga yang Allah amanahkan kepada beliau. Wa fihi anna al-inayata bi sya'nil ahli min asbabil aun. Dan di dalam hadis ini terdapat pesan yang tersirat bahwa perhatian terhadap urusan rumah tangga, perhatian terhadap urusan keluarga adalah di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang ia lakukan di dalam rumah tangganya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai sebab kemudahan untuk kegiatan-kegiatan dakwahnya di luar rumahnya. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.